sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tentang kegiatan dari kami berempat selaku calon guru penggerak di SMK Desa Jadi. Jadi ini kegiatan modul terakhir kami yaitu modul ketiga, yaitu pembahasan tentang pemberdayaan aset yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti kita cuma sharing, berdiskusi. Nah ini juga sudah mewakili oleh perwakilan orang tua, makasih Usul. Kemudian Pak Fadl mewakili komite, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru selaku teman sejawat, karena nanti kami di sini akan menyampaikan 7 aset yang ada di sekolah yang emang harus kita manfaatkan bersama-sama seperti itu. Bukan berarti aset ini kita miliki tetapi kita tidak gunakan, apalagi kita di SMK ini asetnya hampir dikategorikan lengkap, sehingga sangat sayang apabila aset yang kita gunakan itu kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi harapan nanti kami coba memaparkan sedikit tentang materi hari ini. Nah nanti kita coba berdiskusi, ya minimal ada yang tanya jawab seperti itu. Kemudian waktunya juga tidak lama Bapak Ibu, kami mungkin hanya beberapa menit lah kami ambil seperti itu, supaya juga materinya akan bisa disampaikan dengan baik seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke pokok materi yang mungkin bisa kami sampaikan. 7 aset yang tadi mungkin saya sampaikan, nanti mungkin di penjelasan slide-nya seperti itu. Mungkin selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan tentang ekosistem. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Sebelumnya mungkin kita harus mengingat-ingat kembali apa itu ekosistem ya. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup yang ada di lingkungan kita. Ini dicirikan oleh adanya hubungan yang selaras, harmonis antara biotik dan abiotik. Dibacakan oleh Ibu Yuliana, waktu dan tempat di kesempatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dilanjutkan dengan diskusi. Nah, untuk bagian saya yaitu tentang membahas pendekatan berbasis kekurangan. Ada 3 pendekatan. Terus ada juga pendekatan berbasis aset dan ada juga pendekatan berbasis ABCD. Apa itu ABCD? Yaitu Asset Based Community Development atau sebuah komunitas. Kalau berpikir berbasis kekurangan, bahwa kita memikirkan atau memutuskannya adalah kekurangan-kekurangan yang ada saja, sehingga kita tidak terjadi pembelajaran yang memang bermakna. Tetapi kalau kita berpikir positif bahwa segala sesuatu di lingkungan yang ada di kita ini merupakan aset, maka kita akan berpikir bahwa sesuatu itu akan bermakna dan menghasilkan sesuatu yang sangat positif. Itu berarti antara berpikir berbasis kekurangan dan berpikir berbasis aset, antara itu. Ada satu lagi bahwa pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development, itu komunitas. Nah, apa yang disebutkan kemampuan dari guru-guru kita sebagai faktor abiotik juga bisa kita manfaatkan. Tokoh-tokoh masyarakat, misalkan di sekolah tidak bisa membuat produk-produk yang memang dihasilkan di sekolah. Kita bisa kerjasama dengan masyarakat yang ada. Contohnya apa? Misalkan membuat bangunan atau membuat apa? Ketika ada tokoh masyarakat kita bisa minta bantuan. Gitu. Jadi apa yang ada di sekeliling sekolah itu adalah merupakan aset yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat bermakna. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Yuyun yang sudah memaparkan tentang penerapan prinsip ABCD. Jadi penerapan prinsip ABCD ini adalah penerapan dengan 2 metode. Yang pertama adalah berdasarkan kekurangan. Jadi kita jangan berpikir kepada kekurangan, karena kalau kita berpikir kepada kekurangan nanti pikirannya
kurang semua, nggak akan pernah mau maju seperti itu. Tapi dengan prinsip yang kedua ya berdasarkan aset, maka dengan kekurangan yang ada maka kita akan mencoba untuk bisa mengembangkannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi apalagi kita dasarkan dan sudah disampaikan oleh Ibu Yuyun bahwa kita di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar kita ini sangat mendukung semuanya seperti itu. Ya jadi tadi mungkin ada catatan saya dari kegiatan yang dibilang oleh Bu Yuyun, maka kita harus berpikir positif, ya jangan berdasarkan pada kekurangan, tapi cobalah kita berpikir positif bagaimana kekurangan kita ini bisa membuat lebih, kemudian bisa kita kembangkan seperti itu. Mungkin itu ya, terima kasih kepada Bu Yuyun. Dan kemudian selanjutnya kepada Bu Tuti untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Helianto. Kita lanjutkan saja ya, karena saat lagi kita akan masuk ke sesi diskusi. Apa saja sih sebenarnya yang termasuk aset atau kekuatan yang ada di komunitas sekolah kita? Untuk apa? Untuk mendorong komunitas dapat memberdayakan aset yang dimiliki serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna seperti yang kita katakan tadi. Yang pertama itu modal manusia. Modal manusia perlu kita petakan apa saja maksud modal manusia, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Dari sisi apa? Dari sisi kesehatan, kecerdasan, artinya dia memiliki kecerdasan tertentu atau bagian-bagian tertentu serta keahlian-keahlian tertentu. Ini termasuk keahlian di bidang seni, nggak terbatas. Semua sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau kelebihan itu merupakan sumber daya kita. Jadi dari dasar ini kita bisa menciptakan program-program dengan memanfaatkan sumber daya manusia ini seperti itu. Kemudian yang kedua, modal fisik seperti yang disebutkan oleh Bu Julia Rahmi tadi, atau yang disebut dengan faktor abiotik dalam ekosistem sekolah. Apa itu ya? Seperti bangunan, modal fisik ya. Apa saja sarana dan prasarana yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang ketiga, modal lingkungan. Jadi lingkungan itu nggak sebatas pagar sekolah ternyata. Lingkungan yang dimaksud sebagai aset sekolah juga termasuk lingkungan yang berada di areal di luar sekolah, artinya di mana daerah sekolah itu bertempat seperti itu. Yaitu yang memiliki potensi ya tentunya ya. Kita punya nggak? Nanti kita diskusikan. Kita punya nggak lingkungan yang memiliki potensi untuk kegiatan program sekolah misalnya, atau untuk proses pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Bu Yuyun tadi, misalnya kalau mau melakukan praktek kita harus pergi ke tempat jauh-jauh, sementara di lingkungan sekitar ada baik tempat jauh seperti itu. Nanti kita petakan secara sama-sama. Kemudian apalagi aset yang bisa dijadikan sebagai sumber daya sekolah, yaitu modal agama dan budaya. Nah, keagamaan dalam suatu komunitas termasuk keagamaan dan tokoh yang penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Nah, modal agama ini berarti yang dimaksud di sini seperti norma-norma tertentu yang sudah diatur dalam lingkungan masyarakat sekitar sekolah, atau aturan-aturan budaya tertentu yang sudah terbentuk. Itu juga menjadi aset kita atau kekuatan kita. Contoh kecilnya seperti ini yang dimaksud dengan modal agama dan budaya. Kita, lingkungan kita tentu dekat dengan gaya pesantren ya. Tentu dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada di daerah itu jadi membantu kita dalam kegiatan program. Misalnya di daerah ada peraturan di situ tidak boleh berkeliaran malam anak sekolah. Jadi itu kan menjadi kekuatan kita untuk mendidik karakter kita untuk menjadi lebih baik seperti, atau membuat program-program tertentu yang bisa melibatkan modal agama dan budaya. Atau sisi lain dalam modal agama dan budaya ini
termasuk dalam sumber daya manusia tadi. Misalnya di sekitar sekolah kita ada sumber daya manusia yang memiliki potensi di bidang agama. Jadi kita kalau ada kegiatan keagamaan di sekolah, kita bisa memberdayakan potensi tersebut untuk kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Seperti itu. Yang kelima adalah modal politik. Ini berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Modal politik ini kalau kita bayangkan itu apa misalnya? Yang berhubungan dengan politik ya, bisa jadi seperti itu, atau kebijakan tertentu yang dihadirkan oleh kepala sekolah itu juga menjadi modal politik. Misalnya peraturan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, bla bla bla. Jadi modal itu bisa kita kuatkan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Atau modal politik yang lain adalah misalnya korelasi kita atau kolaborasi kita dengan pihak-pihak yang terkait dengan hubungan politik seperti itu, bisa juga dijadikan sebagai modal politik. Yang keenam itu modal finansial. Nah, kalau finansial berarti yang berhubungan dengan keuangan. Kita ketahui kalau keuangan di sekolah kita itu sumber finansial kita itu termasuk misalnya dana BOS ya yang berasal dari pusat. Kemudian ada bentuk-bentuk lain yang ada dihasilkan dari sekolah. Misalnya ada penyewaan tertentu seperti ruangan ini, itu juga termasuk modal finansial. Atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu kegiatan unit produksi, itu juga sebagai modal finansial yang bisa kita lihat. Yang ketujuh terakhir yaitu modal sosial. Modal sosial ini terkait berarti dengan norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan. Apa dia bawahnya? Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, modal sosial ini ada hubungannya dengan norma yang agama dan budaya tadi. Ada aturan-aturan yang terikat atau aturan-aturan yang dibuat di dalam lingkungan masyarakat yang bisa membantu kegiatan kita di sekolah. Misalnya kan seperti yang saya contohkan tadi, modal sosial itu norma atau aturan yang diberlakukan di desa kampung misalnya. Jadi pemetaan tadi sumber daya modal manusia itu yang ada di lingkungan sekolah kita. Tadi saya bilang adalah berapa dewan guru? Berapa dewan guru kita? 54 daya. Terima kasih Bu Wakapur. 54 terdiri dari laki berapa orang? Laki 15 orang, berarti sisanya itu adalah ibu-ibu ya, yang cewek. Kemudian yang bergelar S1 ada 53. Nah, berarti 52 yang bergelar S1. Kemudian kita juga sudah mempunyai guru yang bergelar S2 ya, berapa Bu? 4 orang ya, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kita ini suatu pemetaan yang sangat bagus karena kita mempunyai guru yang kompetensinya sudah di level S2 seperti itu. Nah, kemudian dari modal manusia itu tenaga pendidikan yang sekarang mau kita bahas, berapa orang ya tenaga pendidikan yang untuk di tata usaha? Berapa bukan? 13 orang ya. 13 orang itu dibagi dari beberapa bagian, yaitu ada di tata usaha sendiri, kemudian ada di perpustakaan seperti itu. Nah, kemudian murid kita berapa yang sampai hari ini? Maaf Pak sebentar ya. Jadi yang kita petakan itu ada apa tidaknya. Kalau tadi kita sebutkan bahwa apa sih maksud modal manusia, berarti modal manusia yang memiliki kecerdasan sekolah kita kan ya, atau punya keahlian tertentu. Jadi banyak sebenarnya bentuk-bentuk keahlian. Mungkin termasuk yang di bidang seni, mungkin Gapungnya yang
yang pernah mengajari sebagai chef sedapi segala macam. Hal-hal yang bisa kita petakan di dalam ini nggak ada. Kemudian lanjut Pak Ito, boleh di nomor 2 modal apa tadi? Nah, kemudian yang kedua adalah modal sosial, Ibu. Jadi modal sosial itu adalah seperti kegiatan kita, ada FGMP, ada PGRI, kan seperti itu. Jadi kita ingin petakan dari guru-guru kan, berarti kan kita semuanya masuk kan dalam komunitas seperti itu kan, semuanya. Ya, PGRI, kemudian MGMP, kemudian kalau untuk apa MGMP juga budaya namanya ya. Kalau di SD SMP kan bukan MGMP namanya, tapi KKG, nah, seperti itu. Jadi kita ada ya, tapi itu kemudian untuk siswa sendiri mungkin ada OSIS ya, Pak. Masih jalan ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Jadi coba dibuatkan seperti itu. Nah kemudian komite sekolah. Nah komite sekolah juga kita juga punya seperti itu ya. Setiap awal tahun bagi siswa baru kita juga melakukan undangan kepada komite sekolah untuk membahas tentang kegiatan yang ada di sekolah, kemudian di akhir kegiatan pembelajaran, kemudian nanti di waktu-waktu yang menjadi hal penting sehingga kita perlu mengundang komite seperti itu. Organisasi lain yang sudah kita bentuk di sekolah, misalnya sanggar tari ada. Pramuka ya, kegiatan pramuka ada. Selain itu mungkin sanggar tari atau komunitas lain yang sudah ada yang dibentuk dari siswa. Tadi ya, grup tadi berarti ada komunitas tadi. Ada grup bahasa Inggris ada juga. Ada di kita grup bahasa Inggris, berarti itu jadi kekuatan kita. Ada grup bahasa Inggris, grup melakukan pemetaan terhadap yang ada di kita. Jadi intinya adalah pemetaan ini agar kita mengetahui apa-apa saja aset yang ada di sekitar kita, seperti itu. Termasuk di sini bukan hanya di Blamewat saja, tapi mungkin di wilayah-wilayah ibu-ibu yang mempunyai aset yang bisa kita sama-sama bisa kita berdayakan, itu bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran bagi anak-anak didik kita. Mungkin dari siswa juga nanti saya Pak di kampung punya aset yang bisa kita gunakan, itu kalau emang diizinkan nanti bisa menjadi suatu kerjasama antar sekolah dengan pihak luar seperti itu. Batu bata, ya kalau sesuai dengan bidangnya boleh seperti itu kan. Kalau ingin proses pembuatan batu bata. Baik ibu-ibu, karena bapak-bapaknya tinggal sedikit, ada cuma berlima kami. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sudah membantu kami di dalam kegiatan CGP kami. Makasih Pak. Doakan kami selesai tepat waktu, bisa kita adalah GP dari SMK dari NIP. Mudah-mudahan nanti ilmu yang bisa kami terima bisa kami terapkan di lingkungan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.